Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bersaksi Bersama Roh Kudus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika membaca perikop Injil Yohanes yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari ini, saya langsung teringat akan apa yang pernah saya baca dalam Kisah Para Rasul. Dalam pembacaan itu, saya menemukan apa yang diramalkan oleh Tuhan Yesus dalam pewartaan Injil hari ini. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Itu yang dilakukan oleh Saulus dan kawan-kawannya yang berusaha menangkap dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka akan berbuat demikian, kata Yesus lebih lanjut, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Untuk masa yang akan datang itu, Tuhan menghendaki agar para muridnya bersaksi tentang kebenaran yang dari Allah bersama Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, sebelum terangkat ke surga dan disaksikan oleh para rasul dan ibunya, serta mereka yang percaya dan setia kepadanya, Tuhan menyisipkan sebuah pesan yang harus dilaksanakan. Mereka harus bersaksi tentang kasih Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa mereka. Ini bukan sesuatu yang mudah, bahkan tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan sendiri saja. Mereka harus bekerja sama dengan Roh Kudus dan didampingi oleh Roh Kudus yang akan mengajarkan apa saja yang harus mereka katakan. Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Markus bab 13 ayat 11. Saudara-saudari terkasih, dari waktu ke waktu, bertahun-tahun lamanya, gereja telah memberikan kesaksian tentang kebenaran yang dari Allah dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesaksian gereja itu sungguh-sungguh konsisten dan dalam kesetiaan kepada Yesus Kristus yang diwartakan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja yang kudus. Kita mengenal para santo dan santa, juga sejumlah besar martir suci
yang berpegang pada iman yang diyakini dengan bersungguh-sungguh. Terlalu banyak untuk menyebutkan siapa saja martir yang dimaksud. Dalam Kisah Para Rasul, kita dapat mendengar sendiri dari kesaksian Santo Petrus betapa besar peran Roh Kudus dalam upaya mereka mewartakan keselamatan yang dibawa oleh gurunya, Yesus Kristus. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kesaksian unggul yang ditunjukkan martir pertama, yaitu Santo Stefanus, dicatat oleh Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Tulisnya, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul bab 7 ayat 55 dan 56. Orang-orang yang membenci Yesus merajam Stefanus dan ia wafat sebagai martir. Saudara-saudari terkasih, pesan apa yang dapat kita ambil dari pewartaan gereja pada hari ini? Bahwa Tuhan menghendaki saya dan Anda untuk memberikan kesaksian tentang kasih Allah kepada semua orang. Kesaksian itu bisa bermacam-macam caranya. Kesaksian itu menghadapi berbagai tantangan yang berbeda. Namun, kita tidak boleh berhenti bersaksi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak dibiarkan untuk bersaksi seorang diri, sebab Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam hati kita akan menolong kita untuk bagaimana seharusnya memberikan kesaksian. Kesaksian itu bisa sesuatu yang verbal, berupa kata-kata, nasihat, wejangan, atau petuah-petuah bijak untuk mereka yang masih kurang paham akan kehendak Tuhan. Kesaksian itu bisa berupa teladan baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus supaya kita perbuat. Misalnya, mengampuni, berbagi, dan menjadi kabar sukacita bagi mereka yang berkesusahan. Mungkin kita merasa bahwa hal-hal itu sesuatu yang tidak mudah untuk dikerjakan. Namun, Tuhan Yesus memastikan bahwa kita tidak akan berjuang dan memberi kesaksian seorang diri saja. Roh Kudus akan menolong dan menginspirasi kita untuk melakukan kesaksian yang memang dibutuhkan pada saat itu juga. Sukacita kebangkitan Tuhan Yesus harus memberikan tambahan semangat untuk menjadi orang Kristen yang lebih taat dan setia pada kehendak Tuhan. Kita harus bersaksi bahwa Tuhan itu baik dan menghendaki semua orang diselamatkan Yesus. Apakah aku sudah memberikan kesaksian tentang kasih Allah dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami Roh Kudus agar kami berani memberi kesaksian tentang kasih-Mu dalam Yesus Kristus dalam hidup kami setiap hari. Mampukanlah kami untuk setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua
selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.